Halo guys, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Pasar Senen. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api berantas dari Jakarta menuju ke Semarang. Ikuti perjalanan saya sampai akhir ya. Oke guys, saat ini saya sudah berada di peron jalur 1, stasiun Pasar Senen. Ini di belakang saya, kereta api berantas masih ada di Sepur Simpan ya, di jalur 2, stasiun Pasar Senen. Nanti akan dilangsir masuk ke jalur nomor 1. Sebagai informasi, kereta api berantas ini memiliki relasi dari Jakarta Pasar Senen dengan tujuan akhir di stasiun Blitar. Jadi tadinya jurusannya cuma sampai ke Kediri, tapi tahun berapa gitu diperpanjang sampai dengan stasiun Blitar. Nah, untuk relasi Jakarta Blitar sendiri itu ada dua kereta nih yang saling bertandem. Yang pertama kereta api berantas, yang kedua kereta api Singasari. Jadi dua-duanya sama-sama tujuan Jakarta Blitar PP. Bedanya kalau kereta api berantas dia melalui lintas utara. Jadi dari Cirebon, Jakarta ke Cirebon, dia lanjut sampai Semarang, baru dia belok ke arah selatan lewat Solo, Kertosono, baru dia ke arah Kediri sampai dengan Blitar. Nah, kalau kereta api Singasari, itu dia rutenya dari Cirebon, dia mengambil jalur ke selatan, melewati Purwokerto, Jogja, Solo, kemudian Kertosono, kemudian ke arah Kediri hingga Blitar. Dan untuk susunan rangkaian sendiri sama ya, jadi sama-sama melayani kelas ekonomi dan juga kelas eksekutif. Sementara untuk harga tiket kereta api berantas ini untuk full trip ya dari Jakarta ke Blitar itu di harga mulai dari 370.000 untuk kelas eksekutif dan juga 200.000 untuk kelas ekonomi. Sementara kalau hanya sampai dengan Semarang mulai dari harga 300.000 untuk kelas eksekutif dan juga 170.000 untuk kelas ekonomi. Ini dia di jalur 1 dipersiapkan masuk kereta api berantas nih. Susunan rangkaian kereta api berantas dari belakang lokomotif ke arah Jawa ya, ke arah Semarang Blitar itu eksekutif 1, eksekutif 2, 3, 4. Kemudian di belakang eksekutif 4 ada kereta makan. Dilanjutkan ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan paling belakang adalah kereta pembangkit. Paling belakang adalah kereta bagasi. Kereta pembangkitnya gabung sama kereta makan ya. Oh ya, untuk kereta ekonominya beda ya dengan kereta ekonomi yang untuk kereta api Singasari ya. Jadi kalau kereta ini adalah kereta ekonomi klasik dengan konfigurasi tempat duduk 3-2 saling berhadapan. Jadi kapasitasnya ada 106 tempat duduk. Sementara kalau kereta Singasari itu kereta ekonominya ekonomi plus ya, ekonomi Kemenhub. Itu tempat duduknya konfigurasinya 2-2 saling berhadapan juga, tapi lebih longgar dan kapasitas satu keretanya itu hanya 80 tempat duduk. Jadi sedikit lebih nyaman daripada kereta ekonomi yang ini. Hari ini saya akan duduk di kelas eksekutif ya. Oke, ini kereta ekonomi 6 dan paling belakang kereta bagasi. Kita review dulu ekonominya nih. Ini kalau saya naik ini, favorit saya di nomor 4 sama 21C karena
dia 3 kan, tapi depannya cuma 2, jadi bisa selonjor gitu di sini. Nah selebihnya itu pasti adu dengkul nih. Nah ini adu dengkul nih sama depannya. Ini fasilitas standar lah. Ini ada AC split 6 buah, ada colokan listrik dan meja. Tentunya nggak ada meja buat makan. Ini kita lihat lokomotif dinasnya dulu ya. Oh ya, di transit yang ini untuk kereta eksekutifnya, eksekutif 2 dan 3 kaca lebar, eksekutif 4 eksekutif klasik banget ya, tahun 60-an, dan eksekutif satunya kaca pesawat angkatan 80-an. Lokomotif dinas kereta api Brantas pada hari ini adalah ACC 201, cuman saya belum lihat serinya. Oh maaf, CC 204, CC 204, 03, 02, Depo Yogyakarta. Mantap ya. Ini di jalur 3 dari arah Depo Cipinang ya, baru saja tiba nih. Ini persiapan masuk maksudnya. Ini persiapan diberangkatkan nanti jam 2-an, jam 2 lewat. Kereta api Kertajaya. Dari Pasar Senen tujuan Surabaya Pasar Turi. Tapi ini cuma bawa 13 kereta ya, berarti mirip-mirip sama kereta api Jayakarta nih. Jadi tadinya kalau nggak salah bawanya 14 kereta premium stainless steel. Cuman kalau di aplikasi KAI Aksesnya masih ada 14 kereta. Hanya saja di kereta nomor 14-nya itu dia di block seat semua, jadi merah semua. Ternyata realisasinya cuma bawa 13 kereta, jadi kereta 14-nya nggak dijual, nggak tersedia. Kereta api Kertajaya. Next trip saya akan kembali ke Jakarta naik kereta Kertajaya ini nih. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Oke guys, saat ini kereta api Brantas yang saya tumpangi baru saja berjalan langsung di stasiun Bekasi. Ini ternyata suasananya relatif sepi ya. Di kelas eksekutif ini keberangkatan dari Jakarta.
Nah ini tadinya saya waktu melihat kereta saya itu agak pesimis sih, maksudnya karena kereta saya ini buatan tahun 67, jadi cukup berumur ya. Dan kebetulan lagi saya di kereta 4, belakangnya persis kereta makan pembangkit, jadi tadi dari luar tuh berisik banget ya. Tapi ternyata setelah saya masuk kereta, ternyata ketika pintu antar keretanya ditutup itu sangat kedap loh. Dan juga tadi masalah suspensi, jadi suspensinya itu suspensi yang cukup berumur juga, jadi K5, dimana suspensi sekunder dan primernya sama-sama menggunakan pegasulir. Tapi ternyata walaupun suspensinya model lama, tapi kenyamanannya lumayan terjaga, jadi nggak terlalu goyang banget gitu. Dan ini keretanya baru saja berjalan langsung di stasiun Tambun. Dan ini kita review sedikit interior keretanya ya, untuk yang kelas eksekutif. Tapi perlu diingat bahwa kereta api Berantas ini overallnya punya 3 trainset. Jadi di siang hari ini pada saat yang sama ada kereta yang baru saja berangkat dari Blitar, dan juga ada kereta yang ada di sekitaran Cirebon atau Tegal sebagai KA Dharma Wangsa. Jadi ada 3 trainset gitu. Jadi kalau review kereta ini ya overallnya mungkin bisa sama, tapi bisa juga berbeda jika teman-teman dapat kereta yang kebetulan sama ini, K106707. Ini mungkin bisa jadi patokan ya. Kita lihat dulu. Yang pertama soal legroom. Ini sorry to say ya, ini nggak terlalu lega ya. Jadi saya biasanya ujung sepatu saya itu bisa nggak nyampe menyundul kursi depan, tapi ini sampai ke kolong. Cuman masih bisa dimaklumi karena kaki kita bisa masuk ke kolong. Dan kemudian ini ada sandaran kaki yang saya nggak pakai sih, karena ini terlalu menekuk kalau saya pakai sandaran kaki. Jadi kalau di saran yang ini saya lebih suka langsung masuk ke kolong kursi bagian depan. Jadi walaupun ini sempit tapi masih bisa diakalin lah, masih bisa masuk ke kolong. Kemudian ada seat pocket seperti biasa, dan di sini ada meja kecil ya dengan 2 buah colokan listrik. Untuk kacanya ini sebenarnya tergolong kaca lebar ya, tapi dia tidak terlalu tinggi. Jadi untuk kereta dengan kaca lebar klasik itu dia sedikit lebih tinggi. Cuman untuk pemandangan sih udah bagus lah kalau menurut saya nih. Udah lebar banget. Nah ini legroom kalau dari samping ya segini, jadi sedikit lebih sempit daripada kereta eksekutif kebanyakan. Kemudian kalau kita dapat paling ujung juga tentunya sempit ya, lumayan sempit nih jaraknya. Ketika ini muter menghadap ke depan, legroomnya agak sempit. Dan di ujung sini ada TV juga di ujung sebelah sana. Tersedia juga rak bagasi yang rata ya tingginya sampai dengan kursi-kursi ujung. Kemudian ini yang spesial juga ya. Nih kita lihat cara buka untuk meja makannya ini begini, diangkat nih. Ini saya ingat banget nih dulu waktu kereta api Argo Bromo Anggrek pakai rangkaian gendut zaman dulu ya. Cara bukanya begini. Aduh susah. Soalnya pakai satu tangan sih. Gini nih. Untuk luasnya sih standar ya. Cuman cara bukanya begini. Bukannya diginiin tapi diangkat begini. Bisa kita pakai buat makan atau bekerja. Cuman ini sedikit kurang presisi sih ini. Nggak bisa ditutup. Gitu. Kita tutup lagi deh. Kemudian untuk reclining seat tidak di sini, tapi ada di bawah sini nih. Nah, ini lumayan rebah sih, ini. Lumayan nyaman lah untuk perjalanan jarak jauh. Oke guys, ini kita lihat kamar mandinya ya. Ini kereta tua, jadi agak unik. Kamar mandi posisinya ada di sisi sini. Biasanya sisinya di sebelah sini ya, dan juga di sisi satunya baru yang di sisi sebelah sana. Agak berkebalikan ya. Cuman ini
interior kamar mandinya atau toiletnya standar sih, dengan klosnya duduk di sisi satunya juga sama-sama klosnya duduk dengan ukuran yang sama. Sebentar lagi kereta api Brantas akan segera tiba dan berhenti di stasiun Cikarang. Jadi penumpang kereta api Brantas bisa naik turun nih di stasiun Cikarang. Jadwal berangkat sendiri nanti jam 2 siang lewat 12 menit. Sekarang jam 2 lewat 9. Jadi berhenti, nanti langsung berangkat lagi. Berhentinya pun di sepur lurus ya, di jalur berapa tuh? 456, jalur 6 stasiun Cikarang. Ternyata lumayan banyak juga yang naik nih. Tepat jam 2 lewat 12 kereta Brantas diberangkatkan dari stasiun Cikarang. Itu di jalur 1 tersedia KRL komuter lain tujuan Kampung Bandan. Ada yang lagi ngerekam. Oh, jalur 2 ya, jalur 1 2 standby. Oke guys, di perjalanan kali ini saya pesen nasi goreng Parahyangan. Ini harganya 38.000. Isinya ada telur ceplok, ada ayam goreng, ini kerupuk, saus sambal, dan juga nasi goreng, dan juga timun ya. Ini kemarin saya waktu naik kereta api Argo Parahyangan ada menu mirip begini tapi nggak ada ayamnya. Ternyata ayamnya dicampur sama nasi. Itu kemarin ada teman yang komen kalau itu namanya nasi goreng kereta ya. Harganya sama di 38.000, bedanya ayamnya udah disuwir dan dicampur. Oke, saya makan dulu ya. Sebenarnya saya penyuka nasi goreng, cuman kalau di kereta api itu saya lebih suka untuk nasi goreng yang dimasak langsung nih. Dan ini hanya ada di kereta-kereta unggulan seperti Argo Bromo Anggrek, Argo Dibangga, Argo Lawu, dan juga Taksaka. Kalau di kereta ini ya gitu deh rasanya, cuman ya masih bisa dinikmati lah. Oke guys, saat ini kereta api Brantas baru saja berjalan langsung di stasiun Cikampek. Ini kondisinya ternyata masih lumayan sepi ya. Jadi tadi di Cikarang banyak yang naik, tapi kebanyakan di kelas ekonominya. Sementara di kelas eksekutifnya nggak terlalu banyak yang naik. Dan ini sarana yang digunakan ini benar-benar saya suka banget nih. Jadi saya memang tadi agak underestimate ya ketika mengetahui keretanya buatan tahun 60-an. Ternyata setelah kita berjalan keretanya ternyata lumayan nyaman loh. Jadi jangan sekali-kali kita underestimate dengan usia kereta. Nah, ketika perawatannya bagus,
ternyata cukup nyaman juga gitu keretanya. Dan setelah ini keretanya lagi berjalan langsung di stasiun Pasir Bungul, di mana ada kuburan kereta ya. Tadi ada kuburan KRL juga tuh. Gitu. Setelah ini pemberhentian berikutnya di stasiun Hargelis ya. Nah, ini sebentar lagi, kira-kira 30 menit lagi kita akan tiba dan berhenti di stasiun Hargelis. Jam 15.16 tiba di stasiun Hargelis. Awalnya luar biasa nih, awal 11 menit. Jadi jadwal tibanya seharusnya jam 15.27. Oke guys, saat ini perjalanan kereta api Berantas baru saja berlepas dari stasiun Hargelis. Setelah ini pemberhentian berikutnya adalah stasiun Jatibarang. Melanjutkan tentang kereta api Berantas ya. Jadi kalau untuk Jakarta Semarang, waktu tempuh kereta api Berantas itu di angka sekitar 6,5 jam. Itu lumayan lama sih. Nggak sekencang kereta api Argo Borobudur Anggrek yang di 4 jam 50-an menit. Dan juga nggak sekencang kereta-kereta seperti Argo Muria, Sindoro, dan juga Sembrani yang di angka sekitar hampir 6 jam gitu. Cuman ya bisa dibilang dengan harga yang ditawarkan waktu tempuh ini ya masih bisa kita maklumi. Sementara kalau kita full trip dari Jakarta ke Blitar itu di angka sekitar 13 jam lebih sedikit. Jadi masih 1 jam lebih cepat daripada kereta api Matarmaja, dan juga setengah jam lebih cepat daripada kereta api Singasari, karena Singasari jalurnya memutar. Cuman kalau kereta Singasari dia jadwalnya bisa dibilang di golden time ya, karena berangkat dari Jakarta sore jam 5:30 ya sekitar itu, dan tiba di Blitarnya sudah pagi. Kalau ini kereta ini tiba di Blitarnya masih dini hari gitu. Cuman kalau untuk yang kelas ekonominya kereta Singasari berbeda ya, jadi sedikit lebih mahal, mungkin sekitar hampir 300 ribuan ya kalau dari full trip Jakarta Blitar. Itu karena ekonominya ekonomi yang lebih nyaman dengan kapasitas satu keretanya hanya di 80 tempat duduk. Sementara kalau kita bandingkan dengan kereta api eksekutif ya yang Gajayana maupun Brawijaya, kalau kita dari Jakarta ke Blitar itu waktu tempuhnya di angka hampir 11 jam sampai dengan hampir 12 jam. Jadi ya memang selisihnya lumayan jauh. Tapi kalau harganya kereta ini itu bisa dibilang hanya setengahnya untuk yang eksekutifnya ya, hanya setengahnya dari kereta-kereta elit Brawijaya maupun Gajayana. Jadi di angka sekitar 300 ribuan.
Sementara kalau yang dari Gambir itu di angka sekitar hampir ya di atas 600 sampai dengan 770.000 rupiah. Oke guys, saat ini perjalanan kereta api Berantas baru saja tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Ini tibanya jam 16.33 nih, awal 5 menit daripada jadwal tiba seharusnya jam 16:38. Di sini waktu tunggunya lumayan lama ya, jadi normalnya di 10 menit nih, nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 16:48. Nah ini udah masuk waktu asar, jadi waktu tadi kita berangkat dari Jakarta kan masih duhur ya. Nah ini
karena waktu tunggunya lumayan lama, jadi kita bisa sholat asar di stasiun Cirebon Perujakan. Posisinya ada di dekat pintu keluar. Nah, ini di belakang saya itu adalah percabangan ya. Jadi yang di sebelah sana itu menuju ke arah Purwokerto hingga Jogja. Sementara kita nanti ke arah sini menuju ke arah Semarang.
tujuan akhir stasiun Gambir, Jakarta. Dan jadwal berangkat pukul 17.54 akan segera diberangkatkan. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Saat ini jam 17.50, kita tiba di stasiun Tegal. Keretanya ada di jalur 3 ya. Sementara di jalur 1 adalah rangkaian kereta api Argo Muria. Keberangkatan dari stasiun Semarang Tawang, tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Akan segera diberangkatkan tepat pukul 17:54. Kelihatan ya, penumpangnya ramai banget nih Argo Muria. Satu menit lagi diberangkatkan Argo Muria. Oh, suara S35-nya kayaknya bukan si Puong deh. Cuman tadi saya nggak sempat lihat lokomotifnya apa. Biasanya sih CC203 ya. Jam 6:40 kita tiba di stasiun Pekalongan. Nanti dijadwalkan akan diberangkatkan kembali pada pukul 6:44. Ini di stasiun Pekalongan ada rangkaian konservasi nih, kelas bisnis. Udah memprihatinkan sekali ya kondisinya. Ini loh, suspensinya pakai K8 padahal. Ini yang kemarin saya jelasin waktu di video Gopar ya. Ada lengan ayunnya nih. Ini mirip-mirip dengan K10. Primernya seperti ini, sekundernya pegas ulir tapi ada lengan ayunnya.
Nah, kalau yang ini K5 nih. Ini sama kayak kereta saya nih. Ini suspensi primer, sekunder, sama-sama menggunakan pegas bulir. Tiba di stasiun Tawang jam 19.50, awal 6 menit nih. Oke guys, saat ini saya sudah berada di peron jalur 1 stasiun Semarang Tawang. Itu KA Brantas ya. Waktu tunggunya di stasiun Semarang Tawang lumayan lama ya. Jadi sesuai jadwal nanti akan kembali diberangkatkan menuju tujuan akhir stasiun Blitar pada pukul 8 malam lewat 8 menit. Untuk impresi naik kereta Brantas ya, kebetulan ya. Jadi saya seneng banget nih dapat rangkaian tadi K1 berapa ya? Angkatan 67. Itu ternyata nyaman banget loh. Jadi saya duduk di nomor 13. Itu kedap sekali ketika pintunya ditutup. Cuman sebagai catatan untuk yang nomor tempat duduk 1 itu pintunya sama sekali tidak bisa dikunci. Jadi otomatis sepanjang perjalanan suara dari luar terdengar masuk sampai ke bagian dalam. Jadi walaupun kereta saya kereta 4 tepat berada di depan mesin dari kereta pembangkit, kereta makan pembangkit ya. Jadi suaranya sama sekali ya terdengar sih, tapi bisa dibilang masih sangat kedap lah. Jadi tidak sampai mengganggu kenyamanan. Kemudian juga menjadi catatan itu goncangannya juga relatif smooth ya. Jadi walaupun ini kereta tua, suspensinya juga suspensi yang lama, tapi kenyamanan dari kereta ini sangat-sangat terjaga. Kemudian yang menjadi catatan juga karena saya hanya turun di stasiun Semarang, saya tidak mendapatkan fasilitas selimut. Jadi tadi saya nanya, katanya kalau kita turunnya selepas stasiun Semarang, jadi mengarah ke arah Solo sana, itu untuk perjalanan kereta kelas eksekutifnya mendapatkan fasilitas selimut. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya.